Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Putaran pertama BRI Super League 2025-2026 udah kelar ya. Kita sambil nyantai aja nih. Kita akan coba rekap nih, apa aja sih statistik yang terjadi selama putaran pertama. Yang pertama, Persib Bandung jadi tim pengoleksi poin terbanyak di putaran pertama dengan raihan 38 poin, sekaligus membuat Persib keluar sebagai juara paruh musim. Bahkan sudah 2 musim berturut-turut keluar sebagai juara paruh musim. Yang kedua, tim tersubur di putaran pertama dipegang oleh Malut United dengan mencetak 33 gol selama 17 pekan. Yang ketiga, tim yang paling sedikit kebobolan hingga pekan ke-17 dipegang oleh Persib dengan cuma kebobolan 11 gol aja dari 17 pekan. Yang keempat, unbeaten terlama di putaran pertama dipegang oleh Borneo FC dengan catatan 11 kali unbeaten, raihan 11 kali menang beruntun. Yang kelima, clean sheet terbanyak alias nirbobol, nggak kebobolan terbanyak di paruh musim ini dipegang oleh kiper Persib Teja Pakualam dengan 8 clean sheet. Yang keenam, clean sheet beruntun di BRI Super League putaran pertama dipegang oleh kiper Bali United Mike Hauptmeyer dengan 6 kali clean sheet secara berturut-turut. Yang ketujuh, tim paling sedikit mencetak gol di putaran pertama ini adalah Bayangkara FC yang ada di posisi 9 dan Persijap Jepara yang ada di juru kunci, yang sama-sama cuma mencetak 14 gol dari 17 pekan. Yang kedelapan, tim yang paling banyak kebobolan di putaran pertama adalah PSBS Biak dengan total 39 gol yang sudah bersarang ke gawang PSBS Biak. Yang kesembilan, tim yang paling sedikit menang adalah Persijap Jepara, cuma raih 2 kemenangan selama 17 pekan. Berbanding terbalik ya, tim dengan kemenangan terbanyak sejauh ini di putaran pertama dipegang oleh Borneo FC dan Persib Bandung masing-masing 12 kali menang. Yang ke-10, tim yang paling banyak raih hasil imbang alias draw alias seri adalah PSM Makassar dan Persebaya yang sama-sama 7 kali alami yang namanya hasil imbang alias draw. Yang ke-11, kartu merah terbanyak dipegang oleh Persijap Jepara dengan total 8 kartu merah. Sementara tim yang belum pernah dapat kartu merah adalah Malut United, Borneo FC, dan Semen Padang. Yang ke-12, kartu kuning terbanyak dipegang oleh Bayangkara FC dengan total 53 kartu kuning. Sementara Borneo FC lagi-lagi tim yang paling sedikit mendapatkan kartu kuning hingga pekan 17, yakni cuma mengkoleksi 26 kartu kuning aja. Yang ke-13, penalti terbanyak dipegang oleh Madura United dan Persib Bandung dengan sama-sama 6 penalti. Sisanya semua tim udah dapat penalti lu ya, cuma di bawah 6.
14. Top scorer sementara dipegang oleh Dalberto Bello dari Arema FC dan Maxwell Sousa dari Persija dengan sama-sama 10 gol. 15. Top assist dipegang oleh Mariano Peralta dari Borneo FC dan Raiko Rodriguez dari Persita Tangerang dengan sama-sama 8 assist. 16. Denda. Klub terbanyak hingga pekan 17 yang mendapatkan denda adalah PSM Makassar yang hampir totalnya mencapai 500 juta rupiah. Disusul oleh Persebaya, Persik Kediri dan juga Persija Jakarta. Dan jika ditotal dari pekan 1 sampai pekan 17, uang yang masuk ke Komdis PSSI dari denda kartu dan sanksi-sanksi di klub-klub BRI Super League mencapai hampir kurang lebih 9,7 miliar rupiah. Yang ke-17, Man of the Match terbanyak. Mariano Peralta dari Borneo FC dan Ezra Walian dari Persik Kediri adalah pemain-pemain yang paling sering jadi Man of the Match dengan total 6 kali jadi Man of the Match. (18) Penghargaan pelatih terbaik hingga pekan ke-17 itu dipegang oleh Fabio Lefundes dari Borneo FC dengan 5 kali terpilih sebagai pelatih terbaik. 19 adalah gol. Hingga pekan 17 alias putaran pertama berakhir sudah tercipta 394 gol. Dan yang terakhir adalah penonton terbanyak alias kehadiran penonton terbanyak di stadion. Hingga putaran pertama berakhir kalau ditotal dari pekan 1 sampai pekan 17 dipegang oleh Persib Bandung dengan total kehadiran penonton dari pekan 1 sampai 17 185.574 penonton. Itu tadi ya beberapa statistik BRI Super League di putaran pertama dari pekan 1 sampai pekan 17. Nah, sekarang kita akan coba bahas dua tim yang bagai bumi dan langit. Yang satu di pucuk klasemen dan yang satu di dasar klasemen, yakni Persib Bandung dan Persijap Jepara. Kenapa kami bahas ini? Karena ya ini unik. Kenapa unik? Kekalahan pertama Persib musim ini itu diterima dari Persijap Jepara, tapi justru tim pertama yang mengalahkan Persib musim ini terdampar di zona degradasi, sementara tim yang dikalahkan Persijap Jepara pertama kali musim ini justru nangkring di pucuk sebagai puncak klasemen sementara. Tapi ya inilah sepak bola. Kadang sepak bola itu mengalahkan akal dan logika. Nah, sekarang kita bahas dari Persib dulu deh sebagai pemuncak klasemen. Nah, sebagai pemuncak klasemen Persib nggak bisa leha-leha. Putaran 2 itu dipastikan akan lebih sulit karena klub-klub pesaingnya pasti sudah berbenah dengan bongkar pasang skuad. Apalagi Persib jalani yang namanya 2 kompetisi. Rumor pemain yang nggak usah ditanya, kalau Persib itu pasti jadi tim yang paling banyak dirumorin pemain ya, meskipun sampai sekarang belum satu pun diumumkan. Mulai dari Martin Pas yang katanya gagal ke Persib, katanya lo ya. Lalu juga Joy Pelupes yang nggak ada kabar sama sekali sampai sekarang. Begitupun dengan beberapa pemain asing yang dirumorkan ke Persib seperti Igor Sergev yang malah memilih klub lain. Marko Dugancic juga nggak tahu kejelasannya. Bahkan sampai seorang Luka Modric sempat dirumorkan ke Persib. Tapi seolah-olah semua rumor-rumor tadi itu seperti apa ya? Seperti kayak tukang loper koran yang lewat depan rumah itu kan, ngelemparin koran doang tapi nggak kelihatan wujudnya ya, mungkin kayak gitu.
Nah, kemarin banyak banget nih yang bahas soal rumor Martin Paes ke Persib. Katanya banyak yang bilang gini, daripada Persib ini sibuk cari kiper baru padahal udah punya kiper sekelas Teja Pakualam, yang mending Persib cari gelandang atau winger yang fisiknya kuat. Karena Persib itu kalau main malam mah bagus, tapi kalau main sore ngap-ngapan. Iya sih, kalau yang ini kami akuin ini sebuah fakta sih. Ya emang itu sebuah fakta. Persib itu kalau main malam ya terengginas banget. Tapi kalau main sore atau siang ya kayak agak letoy gitu. Buat kami emang wajar sih ya. Karena kan Persib itu berasal dari tim yang daerah dingin gitu kan. Kalau mainnya siang atau sore ya ngap juga. Tapi apakah benar Persib gak perlu tuh cari kiper lagi, mendingan cari pemain lain seperti winger atau mungkin gelandang gitu? Kalau kami pribadi justru ngelihatnya nggak ke situ deh. Kalau kami malah ngelihatnya semua lini itu butuh tambahan amunisi baru. Kiper butuh, back butuh, gelandang butuh, winger butuh, striker pun sangat butuh. Itu kalau buat kami. Karena Persib itu ngejalanin yang namanya dua kompetisi. Contoh misalnya kiper deh ya. Teja Pakualam misalnya cedera, terus siapa gantinya? Kalau Adam Zibek dilepas, siapa dong gantinya? Nggak ada, cuma Fitra doang. Makanya dibutuhkan satu kiper lagi dengan kualitas setara dengan Teja. Kemudian beralih ke sektor back. Kalau kami pikir ya duet Jumat, tahu kan Jumat, Julio dan Matrikardi, kami pikir ya belum cukup, sama sekali belum cukup. Apalagi kalau sampai Barba ini out, jelas lini belakang ini ompong. Kemarin ini sempat ada isu loh ya, katanya Sergio Ramos katanya dirumorkan ke Persib. Sergio Ramos ya, ada teka pikiran teuing ku urang mah kasih Ramos teh. Kenapa demikian? Karena ya udah tua. Tapi kalau memang cuma sebatas buat bisnis dan juga ambil pengalamannya sih ya oke-oke aja ya. Tapi itu semua cuma rumor. Bukan berarti Persib nggak bisa ngedatangin Ramos loh ya. Persib itu bisa ngedatangin siapapun juga. Cuman masalahnya dibutuhkan atau enggak. Kan itu yang jadi permasalahan. Nah, beralih ke sektor gelandang nih. Ini juga sangat dibutuhkan sama Persib. Meskipun Persib sudah banyak gelandang. Tapi ya kita sama-sama tahu faktanya kemarin lawan Persija aja banyak gelandang, kenapa Eliano yang ditempatkan sebagai jangkar? Artinya Hodak ini butuh pemain dengan tipikal seperti itu, tipikal pekerja keras. Maka opsinya kalau Joy Pelupesi adalah pilihan yang tepat kalau buat kami. Beralih ke sektor winger, ini pun sangat butuh. Faktanya meskipun di Persib banyak winger, cuma Uliam Baros yang bisa cetak lebih dari 3 gol. Itu pun sekarang seret tuh, nggak cetak gol-gol terus si Baros. Makanya sangat dibutuhkan seorang winger juga. Apalagi ke sektor striker, ini yang sangat vital kalau buat kami. Karena ya sebagai pemuncak klasemen sementara cuma bisa cetak 27 gol. Ya nggak jelek-jelek amat sih 27 gol. Tapi kan membuktikan dari dua striker utama yang dipasang atau yang dimiliki oleh Persib, Ramon dan Andrew Jung cuma cetak berapa? 2 atau 3 gol. Ini membuktikan kalau lini serang Persib butuh tambahan amunisi yang lebih dahsyat. Jadi kalau banyak yang bilang daripada Persib sibuk nyari kiper baru sementara ada Teja, mendingan cari pemain lain. Kalau kami nggak setuju, mendingan cari semuanya karena Persib ngejalanin dua kompetisi. Dan tenang aja, buat kalian para bobotoh, para supporter Persib, 5 hal tadi, 5 sektor tadi, yakni sektor kiper, back, gelandang, winger, dan striker, itu semuanya sudah disiapkan sama Persib. Udah disiapin lo ya, tinggal ditungguin aja nih. Cuma ya itu, kalau siapa-siapa nama-namanya kami nggak bisa sebutin lo ya. Itu hak dari pihak Persib. Tungguin aja. Infonya gitu deh. Dari 5 sektor itu semuanya udah didapetin sama pihak Persib. Ditunggu aja. Nah, sekarang kita beralih ke Persijap Jeparanya. Sebagai tim yang justru pertama kali bisa ngalahin Persib, tapi sekarang malah terdampar di juru kunci. Bahkan di 12 laga terakhir, tim Laskar Kalinya Amatin nggak raih satu pun kemenangan dengan catatan 11 kali kalah dan cuma 1 kali hasil imbang. Lalu apa sih permasalahan Persijap Jepara musim ini? Kalau dari analisa kami, ada beberapa faktor penyebabnya hingga Persijap bisa seperti sekarang.
Yang pertama adalah kesalahan pemilihan pemain di awal musim. Manajemen Persijap ini terlalu terburu-buru dan seolah main safe aja gitu kan. Mereka banyak mempertahankan pemain-pemain yang diambil dari Liga 2. Dianggapnya ya karena udah lama gitu kan dari Liga 2 akan cepat adaptasi dan juga nggak perlu lagi repot-repot. Tapi kan mereka lupa beda kelas antara Liga 2 dan Liga 1. Akhirnya apa? Pemain-pemain yang diambil dari Liga 2 ini seolah-olah nggak siap ngadapin yang namanya kompetisi sekelas Liga 1. Selingkirangan arah dan juga apa ya? Kayak nggak tahu cara main. Yang kedua, kelemahan atau kesalahannya adalah para pemain Persijap ini tuh kurang disiplin. Terbawa Liga 2. Mainnya udah kayak masih ngerasa di Liga 2 kali ya. Gerasak kerusuk nggak jelas. Akhirnya apa? Kebanyakan kartu merahnya, 8 kartu merah cuy hingga pekan 17. Faktor yang ketiga adalah faktor mental. Menghadapi keganasan Liga 1 butuh mental baja. Tapi di Persijap karena terlalu sering kalah, akhirnya apa? Bikin mental para pemain Persijap ini malah hancur. Dan faktor yang keempat adalah terlalu banyak kesalahan individu. Ini faktor utama hancurnya Persijap musim ini. Terlalu banyak kesalahan dari para pemain Persijap. Jadi para pemain Persijap ini ya, kalau kami liatin gitu ya, seolah-olah mereka ini main apa ya? Mainnya kayak dewe-dewe loh. Gak mau ngikutin instruksi pelatih. Ya ini susah. Makanya 4 faktor ini yang coba dibenahi oleh manajemen Persijap Jepara dengan mendatangkan sejumlah pemain baru termasuk asing seperti kemarin siapa ya? Borja Herrera, ada juga Tiri. Bahkan yang terbaru ada nama Joao Tavares dan juga Maradona. Wow, Maradona cuy. Iya sih, tapi yang ini Maradonanya dari Brazil. Namanya Claudio Maradona. Ini striker Brazil 31 tahun, 187 cm. Dengan harga 3,04 miliar rupiah yang saat ini main di Liga Irak. Tampil 11 kali, cetak 2 gol dan 3 assist. Nah kalau si Joao Tavares dan Maradona ini jadi berarti udah 4 nih pemain asing baru Persijap Jepara. Cuma masalahnya kenapa perekrutan pemain lokalnya gitu-gitu terus. Grade C lagi, Akbar Arjunsa, Buyung Ismu. Bukan kami nyepelein lu ya. Tapi memang gini loh, kalau memang beneran mau bangkit, ya nggak usah setengah-setengah. Ambil pemain lokal yang grade A. Tapi yomboh lah.